Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari PR7 ingin menjelaskan soal persoalan yang diberikan untuk tugas kami, yaitu soal bridging. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Toma Manurung dengan NIM 12S25007 dengan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Krista Naomi, Silalahi dengan NIM 12S25041. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dari yang diberikan, yaitu soal branching logarithm total 100. Nah, jadi di sini diberi perintah yaitu buat satu algoritma di logarithm untuk kasus berikut. Nah, di soal ini kan ada sebuah program menerima input dua buah bilangan bulat dari user. Program harus melakukan hal berikut. Nah, di sini ada bagian A dengan 30 poin, yaitu menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Selanjutnya ada bagian B, yaitu dengan 40 poin dengan menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar atau menampilkan pesan jika keduanya sama besar. Dan bagian C dengan poin 30, jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika keduanya bilangan ganjil, tampilkan perkalian keduanya. Jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Di sini ada contohnya dalam menginput, yaitu ketika user memasukkan dua bilangan bulat, misalnya masukkan bilangan pertama 4 dan masukkan bilangan kedua adalah 7, maka yang diharapkan outputnya yaitu 4 dan 7. Ini buat yang bagian A yang dengan 30 poin. Nah, selanjutnya akan keluarlah dalam contoh output untuk beberapa kasus, misalnya input 4 dan 7, karena 4 yang kita tahu adalah merupakan bilangan genap dan kedua adalah bilangan ganjil, maka output yang harus keluar yaitu bilangan pertama sama dengan genap dan bilangan kedua ganjil. Nah, ada outputnya juga bilangan kedua lebih besar dan berbeda jenis untuk mendefinisikan dari input yang kita masukkan. Selanjutnya ada juga contoh 2 dengan input 6 dan 2 dan harus mengeluarkan output yang diharapkan yaitu bilangan pertama genap, bilangan kedua genap, bilangan pertama lebih besar. Karena di sini sesuai dengan perintah, jika keduanya genap, maka akan dilakukan hasil penjumlahan. Seperti yang kita tahu, 6 tambah 2 adalah 8. Nah, selanjutnya juga di sini ada contoh 3 yang merupakan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil, yaitu 5 dengan 5. Nah, jadi output yang bakalan diharapkan yaitu akan keluar bilangan pertama ganjil, yang kita tahu juga 5 adalah bilangan ganjil dan bilangan kedua ganjil. Dan kita tahu 5 dan 5 merupakan bilangan yang sama besar, dan juga karena dia merupakan bilangan ganjil dan bilangan ganjil sesuai dengan soal dan perintah, yaitu jika bilangan ganjil dengan ganjil maka akan dikalikan bilangan kedua tersebut, bilangan pertama dan bilangan kedua akan dikalikan. Nah, dengan hasil yaitu hasil perkalian 25. Nah, di sini rekan saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat dan sesuai dengan perintah di dalam logarithm. Nah, dari perintah tersebut kita buktikan di dalam flowchart. Nah, pertama-tama main ya. Nah, kedua kita deklarasikan yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian deklarasikan hasil kali dengan integer, dan yang ketiga deklarasikan hasil jumlah. Nah, kenapa pakai integer? Karena harus bilangan bulat. Bilangan 1 itu harus bilangan bulat dan bilangan 2 itu harus bilangan bulat. Di dalam integer ini harus dibuat bilangan bulat. Penginputannya harus bilangan bulat. Ketika dibuat tidak bilangan bulat, maka hasil yang di outputkan akan berbeda jenis. Nah, setelah kita deklarasikan, kita menginput sesuai yang diperintahkan. Si user
menginput bilangan suatu bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kemudian kita menggunakan kondisi if. Kondisi if ini itulah menentukan benar atau salah dari sebuah bilangan. Nah, di dalam if kita menggunakan suatu yang berarti modulo. Nah, arti modulo itu dilambangkan dengan persen dalam banyak bahasa pemrograman, yang berarti operasi matematika untuk mencari sisa pembagian. Contohnya, 7 modulo 2 sama dengan 1. Karena 7 dibagi 2 hasilnya 3, maka sisa 1. Nah, kenapa kita pakai modulo di dalam persoalan ini? Kita pakai modulo khususnya dengan angka 2 untuk menentukan apakah sebuah bilangan genap atau ganjil. Seperti yang diperintahkan, yaitu bilangan 1 modulo 2 sama dengan 0. Ketika hasilnya sama dengan 0, maka bilangan genap, yaitu benar. Dan ketika bilangan 2 bersisa 1, maka hasilnya false. Nah, setelah dari sini kondisinya benar, kita outputkan bilangan pertama itu bilangan genap, dan ketika salah outputnya itu bilangan pertama mana ganjil. Begitu juga bilangan 2 modulo 2 sama dengan 0. Jika kondisinya benar, maka bilangan kedua adalah genap. Ketika kondisinya salah, outputnya sama dengan bilangan kedua sama dengan ganjil. Nah, setelah dari persoalan yang pertama, kita meneruskan ke persoalan kedua, yaitu menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Sesuai dengan perintah, kita menggunakan if juga menentukan benar atau salah. Nah, di dalam if ini dituliskan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Jika kondisinya benar, outputnya bilangan pertama lebih besar. Dan jika kondisinya salah, maka di sini dioperasikan lagi bilangan 2. Jika bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1, maka kondisinya benar, outputnya bilangan kedua lebih besar. Dan kondisinya salah. Jika kondisinya salah, outputnya kedua bilangan sama besar. Terusnya dilanjutkan oleh Persai. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan persoalan dari soal C, yaitu dengan 30 poin, yaitu dengan jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian kedua genap dan satu ganjil. Tampilkan hasil keduanya. Jika satu genap dan satu ganjil, maka tampilkan pesan berbeda jenis. Nah, jadi di dalam persoalan di situ kami akan, setelah dari persoalan B, kami membuat kondisi baru lagi dengan if, di mana kami membuat kondisi jika bilangan 1 modulo 2 hasilnya dengan 0 sama dengan bilangan, dan jika sama dengan bilangan 2 modulo 2 sama dengan 0 juga. Kan di sini pasti jenisnya sama. Nah, kalau sesuai dengan perintah, jika sama di true, maka mereka akan dijumlahkan. Karena kan kalau misalnya dia bilangan 1 modulo 2 sama dengan 0, kan berarti dia tidak memiliki sisa. Nah, sini seperti kita tahu, kalau dia tidak memiliki sisa, dia merupakan bilangan yang genap. Kalau misalnya nilai yang genap bertemu dengan genap, kita bakalan melakukan penjumlahan. Jadi disinilah kami membuat assignment atau manipulasi dengan hasil jumlah sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Nah, setelah terjadilah operasi ini, maka akan keluar output hasil penjumlahan dan akan juga bersama dengan hasil jumlahnya. Nah, jika salah, sudah pasti kalau ini tuh gak bakalan genap. Nah, pasti di bagian salah ini adalah kondisi di mana bilangan 1 modulo 2 tidak sama dengan 0. Nah, jadi tanda seru ini merupakan tanda tidak sama dengan.
berarti dia merupakan bilangan ganjil, karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya tidak habis pasti biasanya itu bilangan ganjil. Misalnya seperti yang dijelaskan rekan saya tadi 7 modulo 2, dia ada sisanya itu 1. Nah, seperti kita tahu kan kalau misalnya 7 itu kan bilangan ganjil kan. Jadi kalau misalnya bilangan satunya 7 dan bilangan 2-nya 7 misalnya kan sama-sama ganjil, maka benar, seperti dengan soalnya yaitu kalau misalnya dia sama-sama ganjil, maka akan bilangan 1 dikali dengan bilangan 2. Nah, disinilah kami membuat assignment di mana hasil kali sebenarnya bilangan 1 kali bilangan 2. Nah, setelah terjadi operasi ini maka akan keluar output hasil perkalian. Nah, jika tidak sama dan dari ini sama ini, maka akan keluar false dengan berbeda jenis. Jadi berbeda jenis ini dimana bilangan 1 dan bilangan 2 ini nggak sama dia jenisnya, berbeda-beda. Misalnya kayak 1 genap 1 ganjil, maka nggak akan terjadi penjumlahan dan perkalian ini, melainkan akan keluar output berbeda jenis. Dan di sini akan dan berakhirlah program tersebut. Jadi di sini kami akan mencoba untuk menjalankan program kami, apakah program kami ini bisa atau tidaknya beroperasi. Di sini kami akan mulai merun. Di sini sesuai dengan seperti di soal, kita akan mencobanya. Contohnya seperti bilangan pertama 4 dan bilangan kedua 7. Apakah benar program kami bisa keluar seperti output yang diharapkan yang di dalam soal? Di sini kita akan coba 4 dan 7. Jadi kita akan masuk bilangan 4, baru bilangan 7. Nah, disinilah keluar hasilnya, outputnya itu bilangan genap, ganjil. Bilangan pertama yaitu 4 genap dan bilangan kedua ganjil, dan bilangan kedua lebih besar. Nah, ini kan sudah seperti sama dengan di soal, dan karena dia berbeda jenis, kita nggak bakal melakukan operasi apapun dalam bilangan kedua ini. Jadi akan keluarlah berbeda jenis, dan ini menurut kami sudah sesuai dengan perintahnya. Seperti ini outputnya sudah sama. Nah, kedua kita akan mencoba yang dari contoh 2, apakah sama juga. Jadi kita akan membuat bilangan 6 dan 2. 6 dan 2. Kita akan tekankan lagi 6 dan 2. Nah, di sini juga sudah benar keluar bilangan pertama genap dan bilangan kedua genap. Nah, di sini bilangan pertama lebih besar, dan hasil penjumlahannya karena dia genap dengan genap, maka hasil penjumlahannya itu 8. Nah, kita akan coba menggunakan contoh yang ketiga dari soal, yaitu input 5 dengan 5. Sarankan lagi bilangan 5 dengan 5. Nah, karena dia di sini sama-sama ganjil dan sama-sama merupakan nilai yang sama besar, maka bilangan pertama sudah pasti ganjil, diberitahu, dan bilangan kedua ganjil, dan kedua bilangan sama besar. Dan karena sama-sama ganjil, maka akan dilakukan operasi perkalian dengan hasil 5 kali 5 yaitu 25. Baik, di sini akan baik kan di sini kami sudah selesai merancang atau membuat program kami dalam Flowgarithm ini. Selanjutnya kami akan menentukan apakah yang program yang sudah kami kerjakan ini benar atau tidak melalui GitHub dengan auto grading. Nah, di sini pertama kami akan membuka open source viewer. Di sini kami akan mengganti template-nya menjadi template yang sudah diberikan. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita akan nge-copy dari sini. Copy ya.
Selanjutnya di sini kami akan membuka WhatsApp dan membuka link yang sudah diberikan oleh Abang Asnus. Pertama kami akan ini, lalu di sini kami akan melakukan cloning terlebih dahulu agar bisa mengupload tugas kami. Di sini langsung opening Visual Code. Di sini sudah langsung buat, lalu kita baru kita copy lah yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita copy tadi. Nah, selanjutnya di sini karena sudah auto save, sudah aman, lalu kita langsung ke desktop. Nah, kita izin, baru kita akan nge-commit tugas kita. Kita akan buat pair 7 dengan deskripsi selesai. Nah, lalu kita buat izin. Selanjutnya kita langsung balik ke desktop. Nah, sudah, kita akan melakukan action. Di sini masih loading. Kita melakukan refresh. Ternyata ada yang salah. Di dalam program ini kami keberatan dengan mensubmit tugas kami, dengan kesalahan kami di dalam Discord ini. Kami menggunakan Java application yang seharusnya menggunakan dengan T00. Nah, kita akan membuktikan. Dengan pair selesai, kita akan commit, kita post origin, kita pergi ke GitHub, kita auto reading text sekali lagi. Nah, membuktikan apakah program kami sudah benar atau tidak. Kita refresh. Nah, terbukti bahwa program kami sudah benar dan sudah kami submit. Sekian dari kami pair 7. Kami ucapkan terima kasih.